Artinya kita harus belajar dengan hal-hal yang baru yang tidak lazim yang kita lihat ini, kita berpikir, merenung, dan sebetulnya apa dasar melakukan hal yang kita anggap menyimpang itu. Nah, pada malam hari ini masih mengenai tokoh yang masih viral, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun Syekh uh, Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang. Ya, ini berpikir mengenai karakter beliau ya. Saya langsung bicara masalah karakter beliau. Jadi beliau itu dilihat dari cara berbicara sangat lugas, tegas ya. Dan dilihat dari postur tubuhnya sangat ideal sekali. Dan dilihat juga dari cara beliau berbicara, tegas, lugas, dan rinci. Tidak seperti pada umumnya orang-orang bicara, dan setiap kata demi kata itu mengandung nilai yang sangat berarti. Bisa Anda lihat. Dan saya ikutin beberapa YouTube yang official Az-Zaitun dan segala macam yang berkenaan dengan Az-Zaitun itu. Yang saya salutnya lagi dengan beliau itu sangat disiplin tinggi dengan waktu ya. Yang kedua, konsisten betul dengan apa yang beliau ucapkan. Itu patut sekali dicontoh, karena beliau patut sekali jadi panutan ya. Nah, salah satunya beliau juga punya gagasan yang sangat luar biasa, bukan sekedar berhenti di gagasan, namun gagasan itu langsung beliau aplikasikan. Itu yang sangat luar biasa. Dan di antara jutaan penduduk dan masyarakat Indonesia itu, yang saya kenal hanya beliau itu yang sangat brilian, yang langsung menjalankan gagasannya dengan wujud yang nyata. Yang kedua, seperti yang kita lihat di Az-Zaitun itu, kalau Bapak Ibu semua lihat itu di video-video Az-Zaitun itu, kalau melihat sawah dan perkebunannya itu sangat rata sekali sawahnya. Itu saya lihat ternyata menggunakan alat berat itu diratakan semua, itu posisi tanahnya sama rata. Yang kedua, jalur untuk mobil masuk itu dikeraskan, jadi di saat panen itu sangat gampang. Dan alat-alat di sana sangat canggih, serta saya pernah lihat juga, boleh cek di YouTube-nya, baik itu peternakan, ayam mau perikanan, semua itu sangat rapi dan tersistem. Jadi barang mustahil orang yang dianggap dituduhkan berpikiran negatif ya, karena menyelimpang itu kan orang berpikiran negatif, berarti orang yang menyelimpang mampu menciptakan hasil yang sangat luar biasa, mewujudkan bentuk dan karya yang sangat nyata. Itu kan bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan masyarakat pada belakangan ini. Nah, itu makanya saya berpikir, saya lihat videonya dah satu demi satu, cara beliau mengungkapkan dan segala macam gitu. Artinya kita harus belajar dengan hal-hal yang baru yang tidak lazim yang kita lihat ini, kita berpikir, merenung, dan sebetulnya apa dasar melakukan hal yang kita anggap menyimpang itu. Nah, saya mengajak sahabat semua, kita buka dulu pikiran kita, jangan kita kaf, jangan kita tutup dulu, kita terbuka dulu, lalu kita cerna. Buka dulu pemikiran kita, buka dulu hati kita, jangan kaf. Nanti kalau kaf, maka tidak akan ada bisa masuk pemikiran-pemikiran baru. Kita tak selalu stagnan di pada posisi pemikiran ulama-ulama lampau. Sedangkan bukan berarti ulama yang pada masa kini yang berlian pemikirannya tidak kita bisa jadikan rujukan. Artinya bisa saja ulama-ulama masa kini bisa jadikan sebagai rujukan kita dalam melakukan tindakan. Nah, terlepas dari apakah pendapat kita menyimpang, kita harus merespon dan menerima, membuka pikiran kita, hati kita untuk dapat memahami dulu di mana letak ketidaksesuaian dalam mengaplikasikan secara kehidupan sosial. Nah, di situ satu contoh, kan kita mungkin dalil kita, mungkin ada yang punya dalil penyelimpang itu berdasarkan sanad-sanad yang bersanad kepada
ulama-ulama yang lampau pemikiran itu. Nah, yang harus kita pikirkan, apakah pemikiran orang yang masa lampau itu masih relevan terhadap kondisi modern saat ini? Itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat ada lagi gagasan beliau setelah membuat kapal yang rencananya ribuan, saya pernah dengar. Artinya itu berdampak baik kepada bangsa ini dan sudah terwujud kalau nggak salah 2 atau 3 kapal yang sudah jadi. Artinya itu sudah menjalankan gagasannya. Bahkan gagasan itu dijalankan tanpa belum ada campur tangan secara langsung pemerintah memberikan bantuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Dan saya lihat ada lagi kerjasama Al Zaitun, saya lihat di YouTube, boleh Anda cek ya, dengan bangsa Indonesia bagian timur. Menurut gagasan beliau, maka kita harus berbalik, bukan dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai ke Sabang, sehingga agar tidak ketertinggalan bagian timur, dibangun juga. Saya masuk akal juga berpikirnya teman-teman. Wajar saja orang timur daerah sana Papua memberontak, karena menurut pendapat saya kita tidak betul-betul memberikan hak yang adil terhadap mereka di dalam berbangsa bernegara Indonesia ini, menurut pendapat saya. Kenapa? Di mana? Satu contoh, masih banyak sekali penduduk-penduduk yang di pemukiman yang di pedalaman, mereka masih berpakaian, bahkan hanya berpakaian seadanya saja. Bahkan kemungkinan kita berpikir itu ya sebagai keunikan budaya terhadap mereka. Padahal belum tentu mereka itu menginginkan seperti itu apabila mereka diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan yang layak, difasilitasi oleh pemerintah untuk mereka bisa memiliki pemikiran yang lebih tinggi, sehingga mereka punya hak mereka diberikan. Jadi seperti itu. Nah, saat ini kan bertolak belakang dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan bangsa Indonesia serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana posisi bangsa Indonesia ini sudah berusia berapa, 77 tahun atau 78 tahun Indonesia. Kalau dilihat usia manusia itu sudah cukup umur, juga cukup dewasa dalam pangannya, dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berpikir, dewasa juga dalam bersosialisasi. Saya yakin gagasan-gagasan Syekh yang mengatakan Pancasila harus kita terapkan itu ya gagasan yang sangat luar biasa, berkemanusiaan, berketuhanan, berkeadilan. Jadi seperti itu. Nah, semestinya kita saat ini bercermin, merenung apa sebetulnya tujuan daripada pimpinan ini. Jangan kita langsung instan merespon dan memberikan tanggapan. Pikirkan dulu. Hal-hal yang instan sifatnya itu akan melahirkan kualitas yang tidak baik. Baik itu ucapan maupun sikap. Hal yang instan pasti berdampak negatif. Dan biasanya kecenderungan orang yang berkomentar instan itu berkomentar yang tidak baik. Itu pastinya. Yang kedua, akan melahirkan gesekan. Yang ketiga, memang tidak akan berdampak kemanfaatan. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar, berpikir, merenung, memahami apa sesungguhnya gagasan-gagasan dari Syekh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang tadi untuk mewujudkan Indonesia yang madani ya, manusia yang damai atau makmur, atau Indonesia yang selamat. Ya kalau kita istilahkan dalam bahasa itu Al-Qur'annya mungkin Islam, selamat. Islam itu kan arti kata dasar daripada kata salam atau selamat. Nah, mungkin itu. Jadi namun kita belum terbuka makna daripada mewujudkan salam tadi, mewujudkan selamat, mewujudkan Islami. Oleh karena itu, dan
di dalam ideologi ya, terlepas dari ideologi kita Pancasila untuk mewujudkan salam, untuk mewujudkan kedamaian. Saya kira seperti itu konsep-konsep yang ingin diwujudkan oleh AS Panji Gumilang. Nah, kepada kita, mari kita berpikir dan membuka hati kita, pikiran kita. Jangan kita kaf, sehingga nanti tidak akan ada yang masuk menjadi keilmuan bagi kita. Nah, semoga ini bermanfaat teman-teman. Untuk selanjutnya pikiran kita akan merenung kembali, menggali kembali kebaikan, karena sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Ya, mungkin kekhilafan itu hanya datang dari kita manusia biasa. Alhamdulillahirabbil alamin.